Oke, selamat datang kembali ya di sesi kita. Hari ini kita bakal bahas satu bab yang menurut saya pribadi ini dalam banget. Bab 4 dari materi Anda, judulnya Validasi dan Seni Menderita. Hmm, Ada subjudulnya lagi nih yang bikin penasaran, satu alasan terakhir untuk meninggalkan segalanya dan belajar memvalidasi. Wow, kedengarannya agak dramatis ya, tapi kayaknya ini penting banget. betul, betul. Sumbernya ini kan dari buku psikologi ya, yang fokus banget ke skill validasi. Dan yang menarik, penulisnya ini punya pengalaman klinis, tapi juga, pergulatan pribadi yang dalam. Jadi ini bukan teori doang. Iya, kerasa banget nanti pas kita bahas ceritanya. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar alasan terakhir itu. Kenapa sih sampai disuruh ninggalin segalanya buat belajar validasi? Ini pasti bukan cuma soal, ya biar obrolan enak gitu kan. Jauh lebih dari itu. Kita mau gali gimana validasi ini nyambungnya sama cara kita ngadepin penderitaan. Penderitaan kita sendiri, penderitaan orang lain, dan gimana justru dari situ bisa muncul makna. Dan kunci buat ngerti ini semua ada di satu cerita inti di bab ini. Pertemuan penulis buku ini sama sosok legendaris di psikoterapi, Marshall Linehan, pencipta DBT, Dialectical Behavior Therapy. Oh, Marshall Linehan. Oke. Nah, apa yang terjadi di pertemuan itu, terutama responsnya Linehan, itu benar-benar menantang pemahaman kita soal validasi. Oke. Bikin penasaran, langsung aja deh kita masuk ke ceritanya. Jadi si penulis ini waktu itu dia masih mahasiswa doktoral psikologi klinis ya. Ambisius, usia akhir 20-an gitu. Betul. Terus tiba-tiba dia dapat kabar yang wah kayak petir di siang bolong. Diagnosis multiple sclerosis, MS. Iya. Dan diagnosis ini datangnya pas banget di momen yang paling nggak enak. Dia baru aja keterima di program fellowship DBT yang prestisius banget. Impiannya lah itu. Wah, timingnya ya. Persis. Tapi ya itu, gejala MS-nya mulai parah. Capeknya luar biasa, mual terus-terusan, bahkan sampai muntah pas lagi latihan sesi terapi. Mimpi yang udah di depan mata itu rasanya langsung buyar. Aduh, kebayang sih hancurnya kayak apa, udah di puncak tinggal selangkah lagi, badannya sendiri malah kayak narik rem darurat. Dia pasti ngerasa, ya udah nggak mungkin ini, nggak bisa jadi terapis DBT kayak gini. Betul. Udah bulat keputusannya. Dia mau mundur aja. Nyerah sebelum mulai. Terus, dalam kondisi kayak gitu, Nah, pas lagi rapuh-rapuhnya gitu, takdirnya ketemu langsung sama Marshall Linehan di sebuah retret pelatihan. Kesempatan langka kan ketemu di Dola, wow, tapi dia malah pakai kesempatan itu buat ngasih kabar buruk. Dia nyamperin Linehan, terus bilang, berat banget pasti ngomongnya, saya rasa saya nggak bisa jadi terapis DBT. terus ditanya kenapa? Iya, Linehan nanya kenapa. Dia jawab, karena saya kena MS. Nah ini dia nih momennya. Gimana respons Linehan? Orang yang dikenal sebagai pionir validasi. Ini yang bikin kaget, Linehan natap dia, datar aja gitu ekspresinya, terus cuma nanya, jadi? Hah? Jadi, cuma gitu? Iya, jadi. Dingin banget kan kedengarannya, tapi belum selesai. Ada jeda sebentar, terus Linehan nambahin kalimat yang lebih nusuk lagi. Kamu harus jadi terapis DBT justru karena kamu menderita MS. Tunggu. Itu kan kayak nolak banget perasaannya si penulis. Kayak nggak peduli sama sakitnya, sama putus asanya. Bukannya validasi itu intinya ngertiin dan nerima pengalaman orang lain ya? Kok bisa Linehan ngomong gitu? Kontradiktif banget. Persis, itu dia intinya. Di permukaan, ini ironi paling gede. Respons Linehan itu kayak antitesis validasi, kayak nggak peduli. Malah mungkin ngejudge ketakutan penulisnya. Iya kan? Tapi justru di situ dalamnya pemikiran Linehan. Ini bukan sekedar nolak. Ini semacam intervensi dialektis yang kuat banget. Respons itu maksa si penulis, dan kita juga yang baca, buat mikir ulang. Validasi itu sebenarnya apa sih? Apa cuma bikin orang ngerasa nyaman sesaat? Atau ada yang lebih dalam? Sesuatu yang nyambung sama penerimaan realitas pahit dan nyari tujuan hidup. Pendekatan dialektis. Nah, ini kunci di DBT ya. Juga kita bedah dikit deh filosofinya. Kenapa Linehan ngasih respon yang kesannya keras gitu, tapi dia anggap itu perlu? Oke, buat ngerti ini, kita perlu lihat dua pengaruh besar buat Linehan. Satu, perjuangannya dia sendiri yang gila-gilaan ngelawan gangguan mental parah. Itu ngasih dia pemahaman super dalam soal penderitaan ekstrim. Pengalaman pribadi ya. Banget. Kedua, pengaruh dari pemikir kayak Carl Rogers.
Rogers kan mekenin pentingnya penerimaan ya, acceptance, empati, terus unconditional positive regard gitu, buat pertumbuhan psikologis. Pendekatan Rogers itu humanistik banget, fokus ke penerimaan. Tapi kan ada kritik juga ya ke Rogers, katanya penerimaan aja kadang nggak cukup. Apalagi buat kondisi yang rumit atau pas butuh perubahan perilaku yang nyata gitu. Di situ bedanya sama DBT. Tepat sekali. Lin Han ngeliat, penerimaan ala Rogers itu penting banget, tapi kadang ada batasnya. Ada kalanya klien itu butuh strategi aktif buat berubah, buat belajar skill baru ngadepin emosi meluap atau situasi sulit. Nah, disinilah terobosan Lin Han yang brilian dengan DBT. Dia gabungin secara radikal antara penerimaan dan perubahan. Oh, jadi bukan pilih salah satu. Bukan, tapi pegang teguh kalau keduanya bisa benar dan perlu. Ini jantungnya pendekatan dialektis. Jadi dialektika itu soal nyimbangin dua hal yang kayaknya berlawanan ya. Misalnya nih, saya bisa nerima sepenuhnya diri saya sekarang sama semua kurangnya, sakitnya. Tapi sekaligus di saat yang sama, saya juga komitmen penuh buat usaha berubah jadi lebih baik. Gitu. Nah, persis. Anda dapat banget esensinya. Realitas itu seringkali penuh kontradiksi yang sah. Kemampuan buat ngeliat dan nerima kebenaran di dua hal yang tampaknya lawan arah, contohnya tadi, nerima keterbatasan karena MS, sekaligus ngeliat potensi unik yang muncul dari situ, itu inti mikir dialektis. Oke. Dan validasi, dalam konteks DBT, itu alat utamanya buat ngejembatanin ini. Validasi itu bukan cuma nenangin, tapi nyari dan ngakuin inti kebenaran atau kernel of truth dalam pengalaman seseorang. Nerima realitas dia apa adanya, tanpa ngejudge. Penerimaan radikal inilah yang, ironisnya, malah buka ruang paling subur buat perubahan terjadi. Wah, ini menarik banget kalau dicoba terapin di hidup sehari-hari ya. Misal, saya bisa aja sebel banget sama teman karena kelakuannya, tapi di saat yang sama saya coba ngertiin, memvalidasi gitu ya, alasan atau sudut pandang dia di balik itu, meskipun saya tetap nggak setuju. Bisa banget. Atau kayak contoh di buku, nyari kernel of truth bahkan di orang yang kelakuannya nyebelin banget menurut kita. Latihan mental yang nggak gampang ini. Nggak gampang sama sekali, tapi hasilnya luar biasa. Ini nantang kecenderungan kita yang suka mikir hitam putih aja. Nah, balik ke respon Lin Han tadi. Pas dia bilang, kamu harus jadi terapis karena MS-mu, itu kayak dia lagi praktekin dialektika ini langsung ke penulis. Dia validasi realitas MS-nya, acceptance, tapi dia nolak kesimpulan si penulis kalau itu akhir segalanya. Malah dia dorong ke arah change dan meaning, perubahan dan makna. Seolah bilang, penderitaan itu sendiri bisa jadi sumber daya loh. Nah, ini nyambung ke pemikir lain yang tadi Anda sebut, Viktor Frankl. Gimana idenya soal makna dan penderitaan masuk ke sini? Frankl ini kan survivor Holocaust ya. Pengalamannya luar biasa berat. Dia ngembangin logoterapi. Intinya, dorongan paling dasar manusia itu bukan nyari seneng atau kuasa, tapi nyari makna. Dan yang paling radikal, Frankl bilang makna itu bisa ditemuin bahkan di tengah penderitaan paling parah sekalipun. Wow. Ada kutipan dia yang kuat banget di bab ini, keputusasaan adalah penderitaan tanpa makna. Jadi kalau kita bisa nemuin makna di penderitaan kita jadi bisa nanggungnya, bahkan melewatinya. Jadi penderitaan itu bukan sesuatu yang harus selalu dihindari atau dihilangin ya? Ini beda banget sama pandangan umum yang anggap penderitaan itu negatif aja. Perspektif ini emang menantang sih. Filsuf Zen, Thich Nhat Hanh, yang juga dikutip di sini, pakai metafora bagus banget. Tanpa lumpur, nggak ada teratai. Penderitaan itu kayak lumpur kotor, nggak enak, gelap. Lumpur dan teratai. Tapi justru dari lumpur itulah bunga teratai kebijaksanaan sama welas asih bisa tumbuh. Jadi penderitaan itu bukan buat diingkari, tapi buat dihadapi, dipahami, terus ditransformasi. Nah, Lin Han dengan responsnya yang bikin kaget itu, seolah lagi ngedorong penulis buat ngelihat lumpur MS-nya bukan sebagai penghalang, tapi sebagai potensi pupuk, buat teratai pemahaman dan empati yang lebih dalam sebagai terapis. Terus gimana akhirnya si penulis ini ngolah pengalamannya? Dia berhasil nggak ngelihat teratai di lumpurnya? Ya, perjalanannya nggak instan lah ya, pasti. Tapi pertemuan sama Lin Han itu jadi titik balik. Penulisnya mulai mikir ulang seluruh hidupnya. Sensitivitasnya yang tinggi dari kecil, perjuangannya lawan depresi dulu, terus sekarang diagnosis MS. Alih-alih ngelihat itu semua sebagai daftar kelemahan, Dia mulai lihat dari sisi lain. iya, dia mulai mikir, jangan-jangan semua pengalaman sulit itu justru udah ngasah kapasitas dia buat empati secara mendalam.
Keterampilan validasi yang dia pelajari di DBT ngasih dia alat buat nyalurin pengalaman penderitaan ini, bukan dengan curhat berlebihan ya, tapi dengan pemahaman otentik buat nyambung sama kliennya di level yang mungkin terapis lain nggak bisa capai. Penderitaannya mulai nemu makna dalam pelayanan ke orang lain. Wah, ini kontras banget ya sama nasihat awal dari supervisornya dulu. Yang nyaranin buat nyembunyiin MS-nya dari klien, takut dianggap lemah atau nggak kompeten gitu. Benar sekali. Supervisornya ngeliat dari kacamata biasa. Penderitaan itu kekurangan. Linehan pakai lensa dialektisnya. Ngeliat itu sebagai potensi aset. Ini bukan berarti kita muji-muji penderitaan ya, bukan? Bukan itu. Tapi ngakuin kalau pengalaman manusia yang paling sulit sekalipun bisa jadi sumber kebijaksanaan dan koneksi kalau kita belajar ngolahnya dengan cara yang benar. Dan validasi itu kunci pengolahannya. Jadi ini dia nih alasan terakhir yang dijanjikan judul bab itu. Belajar validasi orang lain itu sebenarnya jalan buat nemuin makna di penderitaan kita sendiri. Tepat. Itu hadiah terdalam dari menguasai seni validasi. Ini lebih dari sekedar jadi pendengar yang baik atau ngurangin konflik. Pas kita aktif latihan nyari kernel of truth di pengalaman orang lain, terutama di rasa sakit mereka. Pas kita usaha hadir sepenuhnya buat mereka tanpa ngejudge. Kita juga lagi ngelatih diri sendiri ya. Secara nggak langsung, kita lagi ngelatih otot mental dan emosional yang sama buat ngadepin penderitaan kita sendiri. Wah, ini ngubah cara pandang ya. Validasi bukan lagi cuma teknik buat orang lain, tapi jadi proses internal yang transformatif buat diri sendiri. Cara ngubah rasa sakit yang pasti ada dalam hidup jadi jembatan buat koneksi, pemahaman, bahkan pertumbuhan pribadi. Persis. Dan ada poin penting di sini. Ini bukan berarti kita harus nunggu sampai kita sembuh atau semua masalah kita beres, baru kita pantas ngebantu atau validasi orang lain. Justru sebaliknya. Oh iya, gimana tuh? Bab ini malah nyaranin, pakai lumpur kita sekarang dengan segala nggak sempurnanya sebagai cara buat nyambung lebih otentik sama lumpur orang lain. Itu cara yang kuat banget dan konstruktif buat manfaatinnya. Proses kita nahan atau mentolerir ketidaknyamanan kita sendiri demi bisa hadir buat orang lain, itu sendiri udah tindakan terapeutik loh. Menarik banget. Jadi kapasitas buat tetap hadir dan validasi orang lain, bahkan pas kita sendiri lagi struggling, itu malah bisa jadi bagian dari penyembuhan atau penemuan makna kita sendiri. Betul. Ini kayak latihan welas asih dua arah. Pas kita perluas kapasitas kita buat ngerti dan nerima orang lain dalam susah mereka, kita juga perluas kapasitas buat ngerti dan nerima diri kita sendiri. Oke, nah setelah pengalaman transformatif sama Linehan itu, apa sih pelajaran inti yang diambil penulis dari perjalanan ini? Penulis nyimpulin beberapa hal penting. Pertama, pengalaman pribadi, termasuk sakit atau kesulitan hidup lain, itu gudang empati yang nggak ternilai. Jangan disangkal atau disembunyiin mati-matian. Cari cara bijak buat manfaatinya jadi sumber pemahaman. Jangan disia-siakan ya. Betul. Kedua, penghakiman ke diri sendiri atau orang lain itu racun buat koneksi dan pertumbuhan. Perlu sadar terus buat ngenalin jebakan ngejudge ini dan secara aktif milih respons yang beda. Kata penulisnya, menantang insting menghakimi dengan niat adalah cara membentuk karakter. Menantang insting dengan niat. Suka banget kalimat itu. Terus yang ketiga? Nyambung ke dialektika dan makna tadi. Iya, bahwa sangat mungkin buat secara bersamaan melawan penderitaan, misal ya cari pengobatan buat MS, sekaligus merangkulnya. Merangkul di sini bukan pasrah pasif ya, tapi aktif nyari kesadaran, pemahaman, empati, dan penerimaan yang bisa dipetik dari pengalaman sulit itu. Terus yang paling penting, nyalurin pemahaman itu jadi tindakan yang bermakna, kayak ngebantu orang lain itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 4 ini, validasi itu ternyata punya dimensi yang jauh lebih kaya dan dalam ya daripada sekedar bikin orang lain ngerasa didengerin sesaat. Ini bukan cuma skill, tapi bisa jadi semacam art seni mengolah penderitaan. Tepat sekali. Ini sebuah keterampilan, bahkan bisa dibilang filosofi hidup ya, yang secara fundamental nyambung sama gimana kita interaksi sama penderitaan-penderitaan kita, penderitaan orang lain. Dan yang paling penting, gimana kita bisa aktif ngubah lumpur pengalaman sulit jadi teratai makna, koneksi yang lebih dalam, dan pemahaman yang lebih luas soal kemanusiaan. Kayak yang disiratkan penulis dan Linehan tadi ya, penderitaan itu sendiri kalau didekati dengan lensa validasi dan pencarian makna,
bisa jadi hadiah tersembunyi. Jadi katalis buat pertumbuhan yang nggak disangka-sangka. Nah, buat menutup pembahasan kita kali ini, saya mau kasih semacam refleksi nih buat Anda bawa pulang. Coba deh, luangkan waktu sejenak, pikirin satu area di hidup Anda di mana Anda ngalamin perjuangan, kesulitan, atau rasa sakit. Bisa sesuatu dari dulu, atau yang lagi dihadapin sekarang. Oke, sebuah ajakan buat melihat ke dalam diri. Iya. Sekarang, coba lihat perjuangan itu pakai kacamata yang baru kita diskusikan. Gimana kalau Anda bayangin itu sebagai lumpur? Ada nggak kemungkinan, sekecil apapun, di dalam lumpur itu ada benih buat bunga teratai? Mungkinkah pengalaman sulit itu, kalau Anda coba pahami dan validasi kernel of truth-nya, nyimpan potensi pemahaman baru, welas asih yang lebih dalam, atau kekuatan tersembunyi? Pertanyaan yang nggak gampang dijawab ya, tapi penting banget kayaknya. Gimana pengalaman itu? Sepahit apapun rasanya, kalau dibingkai ulang bukan cuma sebagai tanda gagal atau lemah, tapi sebagai bagian dari perjalanan Anda yang unik. Bisa ngebantu Anda nyambung dan validasi orang lain atau diri Anda sendiri dengan cara yang lebih otentik dan bermakna. Apa hadiah dalam bentuk makna atau koneksi yang mungkin bisa Anda gali dari situ? Justru karena Anda udah pernah ngalamin kesulitan itu. Sesuatu yang dalam banget buat direnungkan. Terima kasih banyak ya sudah menemani kami menjelajahi bab 4 ini. Semoga obrolan kita tadi ngasih perspektif baru ya tentang kekuatan validasi, nggak cuma sebagai alat komunikasi, tapi sebagai seni dalam menghadapi penderitaan dan menemukan makna di dalamnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.